Mimpi bermain di Piala Dunia tentunya adalah mimpi bagi setiap negara. Mimpi inilah yang saat ini tengah diupayakan oleh Timnas Indonesia. Dan perjuangan untuk mewujudkan mimpi tersebut akan berlanjut pada tahun ini. Nantinya, ada 4 pertandingan tersisa yang akan dijalani oleh Timnas Garuda, masing-masing melawan Australia, Bahrain, Cina, dan terakhir Jepang. Pertandingan-pertandingan itulah yang akan menentukan nasib Indonesia apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berbicara soal peluang lolos ke Piala Dunia sendiri, baru-baru ini mendapatkan respon dari Erick Thohir. Ketua PSSI itu secara mengejutkan mengeluarkan statement soal target besar Indonesia, di mana target Indonesia nantinya tak hanya lolos ke Piala Dunia, melainkan konsisten bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Dan Pak Erick bukan hanya omon-omon, tapi diiringi dengan sejumlah tindakan nyata dengan mendatangkan sejumlah pelatih berkualitas label Eropa dan juga beberapa pemain keturunan baru. Terbaru, Pak Erick baru saja menunjuk putra dari legenda Timnas Belanda Johan Cruijff untuk menjadi penasehat teknik Timnas Indonesia. Menariknya lagi, DNA tiki-taka Barcelona akan dipadukan dengan permainan total football ala Belanda yang tentunya akan membuat Timnas makin sulit ditebak. Sampai saat ini, kerja keras Erick Thohir sebagai ketua PSSI mulai membuahkan hasil, di mana berbagai prestasi mulai didapatkan oleh Timnas dari level senior maupun kelompok umur. Bahkan berkat Pak Erick, kini Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan dari media-media internasional, terutama soal gebrakan di awal tahun 2025 ini, dengan mendatangkan 4 pelatih asal Belanda, 6 pemain keturunan baru, dan terbaru, menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasehat teknik baru Timnas Indonesia. Jelas, ini akan membuat aura Eropa di skuad Garuda Merah Putih semakin kental. Jelas, penunjukan Jordi Cruijff sebagai penasehat teknik baru Timnas Indonesia bukan tanpa alasan, di mana menurut Pak Erick Thohir, kehadiran Cruijff bertujuan untuk membangun filosofi bermain yang lebih jelas bagi Timnas Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa Barcelona menjadi contoh utama karena memiliki filosofi bermain khas, yakni tiki-taka, yang diwariskan sejak era Johan Cruijff, ayah dari Jordi Cruijff. Jordi sendiri memiliki pengalaman panjang di Barcelona. Ia pernah menjabat sebagai penasihat strategis pada 2021 sampai 2022. Kemudian melanjutkan perannya sebagai direktur olahraga selama 1 tahun berikutnya. Barcelona merupakan klub dengan filosofi permainan yang kuat dan konsisten hingga saat ini. Klub ini juga telah melahirkan banyak pemain bintang. Penunjukan Cruijff diharapkan bisa memberikan masukan teknis, serta membantu mengembangkan dan memperbaiki filosofi sepak bola kita, ujar Erick dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Selama menjadi direktur olahraga Barcelona, Jordi Cruijff terlibat dalam perekrutan beberapa pemain top seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Andreas Christensen, dan Rafinha. Pengalaman tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Timnas Indonesia. Erick juga menekankan bahwa Spanyol menjadi salah satu inspirasi dalam membangun filosofi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, PSSI hampir merekrut sosok asal Spanyol sebagai penasehat teknis, tetapi batal karena pentingnya sinergi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang berasal dari Belanda. Kami sempat hampir menandatangani seorang penasihat teknis dari Spanyol, tetapi ada kekhawatiran jika masing-masing individu lebih menonjolkan ego daripada bekerja sama. Ketika saya berbicara dengan Jordi, saya merasa dia adalah sosok yang tepat untuk posisi ini. Dengan latar belakangnya di Belanda dan pengalaman panjangnya di Spanyol, serta jabatan prestisius sebagai direktur olahraga, kami yakin dia bisa membantu Timnas, tutup Pak Erick Thohir. Sebelumnya, Timnas Indonesia sempat memiliki filosofi permainan bernama Villanesia. Namun, proyek tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Sementara itu, dengan gabungnya Jordi Cruyff di skuad timnas Indonesia, jelas ini akan menjadi semakin menarik. Karena sebelumnya, kita sudah punya Patrick Kluivert, Dani Lanzat, dan juga Alex Pastoor yang punya gaya permainan ala total football. Dan jika keduanya digabungkan, maka akan membuat timnas Indonesia semakin kaya strategi dan sulit untuk diprediksi lawan. Jelas, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jordi Cruyff yang ingin membawa timnas Indonesia ke panggung dunia. Dan hal itu bisa kita lihat seperti instastory Instagramnya baru-baru ini setelah resmi diperkenalkan sebagai bagian dari timnas Indonesia. Sementara itu, saat melihat segala perubahan yang ada di skuad Garuda Merah Putih saat ini, membuat asisten pelatih timnas Indonesia, Dani Lanzat, merasa pede bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi, skuad Garuda dan tim lainnya di grup C masih memiliki peluang yang sama untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan itu. Diketahui, timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat ketiga grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 6 poin. Keberhasilan skuad Garuda menempati posisi ketiga tentunya tak terlepas dari kemenangan 2-0 saat menghadapi Arab Saudi pada November lalu. Dari catatan itu, membuat asisten pelatih timnas Indonesia, Dani Lanzat, percaya diri bisa bawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Garuda harus bisa meraih 7 poin dari 4 pertandingan sisa sebagai syarat utama untuk lolos ke Piala Dunia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam wawancaranya bersama Football Primer baru-baru ini. Ex pemain timnas Belanda itu menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini berada di posisi yang menguntungkan. Ja, inderdaad. Ze staan natuurlijk goed voor. De eerste 2 plekken, dan kan je rechtstreeks kwalificeren. Nou, de nummer 2 heeft 7 punten, wij hebben er 6. Dus ja, alles is mogelijk. En dat maar in toch 4 finales eigenlijk. Als je daarin 7 punten haalt, dan kan je rechtstreeks kwalificeren. Ja, heel mooi doel natuurlijk. Lebih lanjut, mimpi lolos ke Piala Dunia ternyata adalah mimpi pertama yang ingin diwujudkan oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Setelah itu, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga memiliki impian lain. Mimpi itu masih ada hubungannya dengan mimpi pertama, dan mimpi yang dimaksud adalah melihat Indonesia secara rutin tampil di Piala Dunia. Jadi setiap Piala Dunia digelar, harapannya tim Garuda selalu ikut berpartisipasi di dalamnya. Artinya Indonesia ingin menyamai prestasi yang selama ini dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan sebagai negara Asia yang selalu konsisten bermain di ajang Piala Dunia. Dan dengan semua yang diupayakan oleh PSSI sejauh ini, seperti mendatangkan pemain hingga sederet pelatih baru, diharapkan bisa membawa timnas Indonesia konsisten bermain di panggung dunia. Jadi itulah misi Jordi Cruyff bersama timnas Indonesia. Dia ingin menciptakan identitas yang pasti di sepak bola Indonesia dan tentunya membawa sepak bola Indonesia mendunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.